Halo, kita bertemu lagi dengan saya Wilson Sugianto Butar-Butar, mahasiswa Universitas Eka Sakti Padang, semester 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa sih syarat pembentukan kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, ada beberapa persyaratan dalam membentuk kecamatan. Kecamatan itu sendiri bagian dari kabupaten atau kota yang dipimpin langsung oleh camat. Kecamatan dibentuk dengan peraturan daerah, kabupaten, kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembentukan kecamatan dilakukan melalui pemekaran suatu kecamatan menjadi 2 kecamatan atau lebih, atau bahkan bagian dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten kota menjadi kecamatan baru. Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar. Yang pertama ada persyaratan teknis, yang kedua ada persyaratan administrasi. Dalam persyaratan teknis, kecamatan harus memenuhi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan, dan jumlah minimal desa atau bahkan kelurahan yang menjadi cakupan. Persyaratan teknis membentuk kecamatan ada 4. Yang pertama, kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, nama kecamatan yang akan dibentuk. Yang ketiga, lokasi calon ibu kota kecamatan yang akan dibentuk. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan pada persyaratan administrasi pembentukan kecamatan, membutuhkan kecamatan merupakan sepakat dari musyawarah desa dan atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di kecamatan induk dan kecamatan yang akan dibentuk. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa dan keputusan forum komunikasi kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh kelurahan. Musyawarah desa antara lain badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang menyelenggarakan musyawarah desa itu sendiri. Untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, demokrasi dapat berjalan dengan baik jika semua warga yang baik secara langsung ataupun perwakilan dapat menyuarakan aspirasinya, ikut terlibat dan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan bahkan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, MUDES sebagaimana mekanisme kelembagaan demokrasi desa harus diorientasikan agar mampu memberi akses dan mengakomodasi semua unsur masyarakat, khususnya mereka yang selama ini masuk dalam kategori kelompok rentan. Siapa saja yang dapat didefinisikan sebagai kelompok rentan di dalam masyarakat itu? Ada 4. Yang pertama, kaum perempuan miskin. Yang kedua, kaum difabel. Yang ketiga, lansia. Dan yang terakhir, anak dan sejenisnya. MUSDES harus mampu menghadirkan suara-suara mereka. Kehadiran kelompok rentan dalam MUSDES tentu akan memberikan bobot legitimasi yang lebih kuat dan berkualitas terhadap MUSDES itu sendiri. Karena kehadiran mereka dan aspirasi yang disampaikan akan memperdalam rumusan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dan menjadi tantangan desa.
Untuk menghadirkan kelompok rentan dalam musyawarah desa atau musdes memang itu tidak mudah. Ada sejumlah kendala yang biasanya dihadapi ketika akan melibatkan kelompok rentan tersebut. Pertama, soal waktu. Sebagaimana besar waktu yang dimiliki kelompok rentan, terutama yang miskin, biasanya dihabiskan untuk bekerja mencari nafkah, sehingga sulit bagi mereka untuk meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan formal di desa. Kedua, secara budaya, kelompok rentan biasanya malu untuk tampil di publik karena memiliki kekurangan. Yang mereka miliki merupakan hambatan itu sendiri, sehingga mereka terkadang enggan hadir dalam acara-acara formal yang diselenggarakan pemerintah desa. Ketiga, persoalan struktural. Kelompok rentan ini memang sengaja disingkirkan oleh pemerintah dan kelompok lain yang ada di desa, sehingga mereka tidak memiliki akses untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan strategi di desa. Merujuk pada Undang-Undang Desa, di mana musdes harus melibatkan seluruh besar unsur masyarakat desa, maka ketiga persoalan tersebut selayaknya tidak terjadi lagi. Kelompok rentan harus mendapatkan ruang untuk menyuarakan persoalan dan aspirasi mereka. Persoalan yang mereka hadapi semestinya bisa dikonversi menjadi persoalan bersama dan ditanggung sebagai beban bersama warga desa. Panitia penyelenggara musdes, khususnya BPD, harus bekerja keras untuk dapat menghadirkan mereka sebagaimana peserta musdes itu sendiri. Untuk itu, ada beberapa hal yang penting diperhatikan untuk menjawab tiga tantangan di atas. Yang pertama, secara teknis waktu pelaksanaan musdes sebisa mungkin tidak bersamaan dengan waktu mencari nafkah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini terlihat teknis semata, namun pilihan atas waktu bisa berakibat tidak bisanya kelompok rentan mengikuti musdes itu sendiri. Kedua, panitia penyelenggara harus memberikan keyakinan kepada unsur masyarakat yang masuk pada kategori kelompok rentan. Panitia penting memberikan motivasi, mendorong rasa percaya diri untuk hadir dan mengemukakan pendapat mereka dalam forum musdes. Panitia mestinya bisa meyakinkan bahwa musdes yang diselenggarakan di bawah payung Undang-Undang Desa sekarang adalah forum yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Yakinkan usulan dan cerita tentang kehidupan yang selama ini mereka alami akan membuat kualitas musdes dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi lebih berbobot. Ketiga, panitia tidak boleh menjadikan musdes sebagai forum yang sifatnya rahasia. Bangunan demokrasi yang didorong melalui musdes adalah forum dialog, diskusi, dan bincang-bincang yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Karena kelompok